Alhamdulillah, Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun, inni usikum wa iyaya bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, saudara-saudara sidang jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di Jumat yang mulia ini, di hari Sayyidul Ayyam ini, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hingga detik ini beliau masih berikan kita nikmat kesempatan, beliau masih berikan kita nikmat kesehatan, dan yang lebih utama sekali, beliau masih menancapkan nikmat iman dan nikmat Islam di dalam dada kita, sehingga kita dapat melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim. Andaikan lautan menjadi tinta, ranting pohon menjadi pena, dan dedaunan menjadi kertas untuk menulis nikmat yang Allah berikan kepada kita, sungguh tidak mampulah. Sungguh lautan akan habis, ranting pohon akan habis, dan kertas dan daun pohon akan habis untuk menulis nikmat yang Allah berikan kepada kita. Oleh karena itu, tiada lain dan tiada bukan kewajiban kita, yaitu bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Seorang pemimpin yang hakiki, yang rela mati-matian menolong umatnya dari dunia hingga ke akhirat kelak. Mudah-mudahan dengan salawat yang kita bacakan disampaikan oleh Allah pahalanya dan diakui kita sebagai umatnya dari dunia sampai ke akhirat kelak. Karena tidak ada yang bisa memberikan syafaat, tidak ada yang bisa memberikan pertolongan kepada kita di akhirat kelak kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melalui mimbar ini, setiap khatib yang naik mimbar selalu mengajak kepada kaum muslimin sidang jamaah salat Jumat pada umumnya dan kepada diri khatib khususnya, marilah sama-sama kita meningkatkan iman, meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa yang sebenar-benarnya, yaitu mengerjakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan kita termasuk hamba yang dipilih Allah, hamba yang selamat di dunia, selamat di akhirat kelak, berbahagia di dunia, berbahagia di akhirat kelak.
Masyarul muslimin, sidang jemaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah tidak terasa Bapak dan Saudara, pada Jumat ini merupakan Jumat terakhir kita di bulan Sya'ban. Artinya Jumat depan kita sudah berada di bulan suci Ramadan, bulan yang dinanti-nanti oleh umat Islam, bulan yang ditunggu-tunggu oleh orang beriman. Mereka berlomba-lomba untuk melaksanakan amal ibadah dengan sepenuhnya, dengan sekuatnya. Maka sebelum bulan Ramadan tersebut datang kepada kita, antara hari Selasa atau hari Rabu, Ramadan sudah berada di hadapan kita. Maka ada yang perlu kita perbaiki, ada yang perlu kita koreksi terhadap diri kita. Setidaknya ada 3 macam yang perlu kita persiapkan untuk menyambut bulan suci Ramadan. Apa di antaranya? Yang pertama adalah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubat yang sebenar-benarnya. Kita berjanji tidak akan mengerjakan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan berjanji kepada Allah mengerjakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Kita tekadkan di dalam hati kita bahwa kita tidak akan mengerjakan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah taubat yang sebenar-benarnya, taubatan nasuha. Yang kedua yang harus kita siapkan menyambut bulan suci Ramadan adalah memperbaiki hablum minan nas, yaitu memperbaiki hubungan baik kita antara manusia. Hubungan baik kita dengan manusia baik, namun hablum minallah kita buruk, maka itu tidak ada maknanya. Atau sebaliknya, hablum minallah kita baik, hablum minan nas kita buruk, maka juga itu tidak ada artinya. Maka sebelum datangnya bulan Ramadan ini, itulah yang perlu kita perbaiki, yang perlu kita koreksi kepada diri kita masing-masing Bapak dan saudara-saudara. Bagaimana hablum minan nas kita selama ini? Mungkin ada di antara kita yang sedang bertengkar, mungkin ada di antara kita yang sedang tidak baik-baikan. Maka sehabis ini salinglah kita bermaaf-maafan, salinglah kita saling memaafkan. Karena apa artinya Ramadan kita isi dengan amalan? Apa maknanya bulan Ramadan kita isi dengan berbagai macam ibadah? Kita melaksanakan puasa, namun hablum minan nas kita tidak baik. Hablum minan, hubungan baik kita dengan saudara, dengan masyarakat tidak baik. Apa artinya kita melaksanakan ibadah di bulan puasa tersebut? Yang ketiga yang perlu kita koreksi, yang perlu kita perbaiki di dalam diri kita, yaitu seperti firman Allah Subhanahu wa taala, qad aflaha man zakkaha, yaitu membersihkan jiwa kita, membersihkan hati kita. Qad aflaha man zakkaha, kata Allah, sungguh beruntunglah orang yang mensucikan jiwanya. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh merugilah orang yang mengotori jiwanya. Maka ini perlu kita renungi Bapak dan saudara-saudara,
Di dalam Al-Quran sudah jelas Allah katakan, qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang-orang yang mensucikan jiwanya. Maka timbul pertanyaan Bapak dan saudara-saudara, suci dari apa? Yaitu suci dari sifat-sifat yang tercela, suci dari sifat-sifat hati, antara lain sombong, takabur, riya, dengki, dendam, hasad dan lain sebagainya. Itu adalah sifat hati. Oh, yang biasanya kita mentang-mentang kita berkuasa, kita menghina rakyat. Mentang-mentang kita berpendidikan tinggi, kita tidak mau menyapa masyarakat. Maka hilangkanlah sifat tersebut. Hilangkanlah semua penyakit hati, sombong, riya, takabur, hasad dan lain sebagainya. Kalau penyakit hati sudah kita bersihkan di dalam diri kita, insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang beruntung. Kita akan menjadi orang-orang yang selamat. Tapi sebaliknya, jika kita tidak mau membersihkan hati kita, kita tidak mau mengintrospeksi diri kita, maka kita akan menjadi orang-orang yang celaka. Allah sudah sampaikan di surat Al-Asyam ayat 9 dan 10, sebagaimana yang kita telah dibacakan di Al-Khutbah tadi. Maka kalau hati kita bersih, jiwa kita suci, maka kita akan bahagia, akan senang, akan gembira dengan kedatangan bulan suci Ramadan ini. Sehingga kita semangat dalam mengisi amalan-amalan baik tarawih, infak, sedekah dan lain sebagainya di bulan suci Ramadan. Tentu kita akan rindu dengan kedatangan bulan suci Ramadan. Namun kalau jiwa kita kotor, hati kita tidak bersih, maka kita akan mengeluh datangnya bulan suci Ramadan tersebut. Padahal banyak keutamaan yang kita raih di dalam bulan suci Ramadan. Makanya di hadis Nabi sampaikan, seandainya umatku tahu keutamaan yang terdapat di bulan suci Ramadan, niscaya mereka akan meminta 1 tahun itu dengan bulan Ramadan. Namun apa yang terjadi? Karena kita tidak tahu dan tidak ingin tahu apa keutamaan, apa fadilahnya bulan suci Ramadan itu, sehingga kita biasa-biasa saja, sehingga kita acuh saja dengan kedatangan bulan suci Ramadan. Maka ini perlu kita perbaiki Bapak dan saudara-saudara. Dalam kajian tasawuf, maka hati manusia itu terbagi menjadi 3. Yang pertama hati mayit, yang ketiga yang kedua hati marid, yang ketiga yaitu hati yang salim. Yang pertama hati mayit, yaitu hati yang mati. Siapa hati yang mati? Yaitu hati orang-orang kafir yang tidak mau menerima nasihat, yang selalu menentang ajaran-ajaran, yang selalu durhaka kepada Allah dan kepada Rasulnya. Itulah hati orang-orang kafir. Yang kedua hati yang marid, hati yang sakit. Ini yang banyak hati kita Bapak dan saudara-saudara. Ketika tetangga kita membeli mobil, kita yang iri. Ketika tetangga kita yang kaya, kita selalu mengeluh. Ini salah satu penyakit hati. Maka tirulah seorang tukang parkir Bapak dan saudara-saudara. Bagaimana orang tukang parkir tersebut
ketika bermacam motor, mobil, kendaraan mewah dititipi oleh orang yang mempunyainya kepada seorang tukang parkir, baik pun Alphard, Fortuner dan lain sebagainya. Namun setelah yang punya kendaraan tersebut mengambil kendaraan, apakah tukang parkir tersebut merasakan kehilangan? Apakah dia merasakan kecewa? Tidak, Bapak dan saudara-saudara. Disinilah letak tasawufnya. Apa itu? Karena tukang parkir merasa dititipi, bukan merasa memiliki. Inilah prinsip tukang parkir yang harus kita pegang, yang harus kita tanamkan di dalam hati kita. Karena semua yang diberikan Allah bersifat titipan. Makanya tukang parkir itu tidak bersedih ketika Alphard pergi, ketika Fortuner pergi, ketika kendaraan mewah pergi, karena dia merasa dititipi, bukan merasa memiliki. Maka dengan menyambutnya bulan suci Ramadan ini, inilah 3 amalan yang perlu kita persiapkan dengan datangnya bulan suci Ramadan. Yang pertama yaitu taubat. Kita berjanji kepada Allah tidak akan melaksanakan larangannya dan bertekad akan mengerjakan segala perintahnya. Yang kedua, memperbaiki hablum minan nas, yaitu hubungan baik kita dengan manusia. Yang ketiga, mensucikan jiwa, mensucikan diri kita. Qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwanya. Maka kalau yang 3 ini kita kerjakan, insya Allah amal ibadah kita selama bulan suci Ramadan insya Allah akan bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau hati yang kotor akan sulit menerima nasihat. Sekeras apapun nasihat yang diberikan kepada kita, kalau hati kita kotor, kita tidak akan bisa menerima nasihat tersebut. Sebaliknya, selembut apapun nasihat yang diberikan kepada kita, kalau hati kita bersih, hati kita suci, kita akan menerimanya dan mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga kita tidak ada yang meninggalkan puasa Ramadan. Kalau hati kita bersih, kita tidak ingin, kita tidak mau meninggalkan ibadah puasa Ramadan tersebut. Bahkan di dalam hadis dikatakan, man taraka yauman min Ramadan ghairi husrin wala maradin lam yujarhu saumat dahri. Barang siapa yang meninggalkan puasa Ramadan tanpa uzur, dan sungguh sekalipun ia berpuasa seumur hidupnya untuk membayarkan atau untuk mengqadha puasa yang ditinggalkannya dengan di bulan Ramadan itu, seumur hidup dia menggantinya, maka di hadis ini dikatakan sungguh tidak akan dapat kita menggantikan puasa yang kita tinggalkan 1 hari tanpa uzur tersebut. Ini bisa kita lihat di dalam kitab Imam Abu Dawud nomor 245, kemudian di dalam kitab Ibnu Majah nomor 1679, dan di dalam kitab Sunan Imam Tirmizi nomor 742. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini dapat kita ambil pelajaran, dapat menjadi renungan bagi kita, dapat mengintrospeksi diri kita, sehingga kita menjadi hamba-hamba yang dipanggil Allah untuk menyambut bulan suci Ramadan ini, yaitu hamba-hamba la'allakum tattaqun tersebut.
Demikianlah fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا ونبينا وحبيبنا وسيدنا ورسولنا ومولانا محمد. Alhamdulillah alladzi katsiran kama amar asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du fa ya ayyuhan nas inni usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma firil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya' minhum wal amwat. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin amin ya mujibas sa'ilin. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa takhashu'ana wa ta'abbudana wa tammin taqsirana ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha